Sesumbar bisa kalahkan tentara Indonesia, sosok ini bongkar senjata yang digunakan militer Timor Leste untuk lawan Indonesia ternyata rakitan dan buatan sendiri. Sebagai negara yang baru merdeka tahun 2002, tentu saja perlengkapan militer Timor Leste tidak banyak. Berbanding terbalik dengan Indonesia yang dikenal sebagai negara militer terkuat di Asia Tenggara. Lalu senjata apa yang militer Timor Leste gunakan untuk melawan tentara Indonesia? Jim de la Giansoma adalah Asosiat Direktur di Pencegahan Konflik dan Forum Perdamaian di Dewan Riset Ilmu Sosial di New York City, membongkar senjata yang digunakan Timor Leste. Semua fakta-fakta yang dia ketahui dia tulis dalam dokumen yang diterbitkan di archive.lowy-institute.org pada tahun 2008 silam. Hanya 5 tahun setelah merdeka dari Indonesia, memang ada lebih sedikit senjata di Timor Leste. Mereka umumnya menggunakan senjata tradisional atau buatan tangan, secara lokal disebut rakitan. Memang rakitan mungkin tidak akurat atau dapat diandalkan, akan tetapi mereka tetap berbahaya baik bagi target yang dituju atau penggunanya. Alasannya karena perangkat yang dibuat secara kasar dan satu tembakan ini menggunakan peluru senapan edisi militer. Lalu ditemukan senjata modern dari inventaris pemerintah Timor Leste. Senjata modern itu didapat dari pemberontak Timor Leste yang tersisa yang terlibat dalam serangan terhadap Presiden dan Perdana Menteri. Anehnya di antara senjata-senjata yang ditemukan itu mereka menemukan 4 senapan mesin ringan bipod. Diduga senapan mesin itu diselundupkan dari Indonesia, tetapi tidak ditemukan peluncur granat M72 misterius yang digunakan oleh Alfredo Reinado. Total senjata yang disita hampir semuanya adalah rakitan senapan angin atau senjata tajam. Melihat itu semua, maka orang Timor Leste dirasa dengan mudah dapat membuat kembali senjata jika ketegangan kembali terjadi. Alasan mereka membuatnya karena senjata modern berada di pihak swasta. Ini bukan pertama kalinya seseorang mencoba menginventarisasi senjata di Timor Leste. Sebab walau tidak masuk jajaran militer terkuat di dunia, negara ini berpengalaman menghadapi konflik. Saat ini kekuatan militer Timor Leste terdiri dari FFDTL yang tugasnya menjaga pertahanan negara menurut De Odora. Ada juga FFNTL atau Polisia Nasional de Timor Leste, PNTL. Militer Timor Leste bukanlah saingan militer Indonesia yang memiliki banyak prajurit hingga peralatan. Bahkan merujuk data dari Global Firepower, tidak ditemukan nama Timor Leste di dalam daftar negara-negara militer terkuat di dunia. Ini bisa jadi indikasi bahwa militer negara ini sangat kecil hingga tak masuk hitungan. Merdeka dari Indonesia, sosok ini bongkar senjata yang digunakan militer Timor Leste. Inilah senjata yang digunakan militer Timor Leste dalam mempertahankan negaranya. Sebagai negara yang baru, tentu saja perlengkapan militer Timor Leste tidak banyak. Diketahui Timor Leste resmi menjadi sebuah negara pada tahun 2002, berbanding terbalik dengan Indonesia yang dikenal sebagai negara militer terkuat di Asia Tenggara. Lalu senjata apa yang militer Timor Leste gunakan untuk melawan tentara Indonesia? Jim de la Giansoma adalah Asosiat Direktur di Pencegahan Konflik dan Forum Perdamaian di Dewan Riset Ilmu Sosial di New York City, membongkar senjata yang digunakan Timor Leste. Semua fakta-fakta yang dia ketahui dia tulis dalam dokumen yang diterbitkan di archive.lowy-institute.org pada tahun 2008 silam. Hanya 5 tahun setelah merdeka dari Indonesia, memang ada lebih sedikit senjata di Timor Leste. Mereka umumnya menggunakan senjata tradisional atau buatan tangan, secara lokal disebut rakitan. Memang rakitan mungkin tidak akurat atau dapat diandalkan, akan tetapi mereka tetap berbahaya baik bagi target yang dituju atau penggunanya. Alasannya karena perangkat yang dibuat secara kasar dan satu tembakan ini menggunakan peluru senapan edisi militer. Lalu ditemukan senjata modern dari inventaris pemerintah Timor Leste. Senjata modern itu didapat dari pemberontak Timor Leste yang tersisa yang terlibat dalam serangan terhadap Presiden dan Perdana Menteri. Anehnya di antara senjata-senjata yang ditemukan itu mereka menemukan 4 senapan mesin ringan bipod. Diduga senapan mesin itu diselundupkan dari Indonesia, tetapi tidak ditemukan peluncur granat M72 misterius yang digunakan oleh Alfredo Reinado. Total senjata yang disita hampir semuanya adalah rakitan senapan angin atau senjata tajam. Melihat itu semua, maka orang Timor Leste dirasa dengan mudah dapat membuat kembali senjata jika ketegangan kembali terjadi. Alasan mereka membuatnya karena senjata modern berada di pihak swasta. Ini bukan pertama kalinya seseorang mencoba menginventarisasi senjata di Timor Leste. Sebab walau tidak masuk jajaran militer terkuat di dunia, negara ini berpengalaman menghadapi konflik. Saat ini kekuatan militer Timor Leste terdiri dari FFDTL yang tugasnya menjaga pertahanan negara menurut De Odora. Ada juga FFNTL atau Polisia Nasional de Timor Leste, PNTL, tapi mereka lebih mengkhususkan dirinya di dalam negeri. Tapi Anda boleh tenang, militer Timor Leste bukanlah saingan militer Indonesia yang memiliki banyak prajurit hingga peralatan. Bahkan merujuk data dari Global Firepower, tidak ditemukan nama Timor Leste di dalam daftar negara-negara militer terkuat di dunia. Ini bisa jadi indikasi bahwa militer negara ini sangat kecil hingga tak masuk hitungan.